Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum bersenggama di tengah melakukan satu perjalanan pada saat bulan Ramadan. Sebelum ke sana kita tentunya harus tahu dulu bahwasanya di mana orang tersebut bisa dikategorikan sebagai seorang musafir. Karena di dalam ranah fikih, orang ketika sudah menyandang status musafir itu ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, untuk bisa mengqashar sholat dan seterusnya, yang nanti akan berhubungan dengan apa yang akan kita bahas. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya setidak-tidaknya orang tersebut bisa dikatakan musafir saat menempuh perjalanan minimal 80,6 atau 7 kilo, atau bisa kita sederhanakan setidaknya minimal 81 km. Kemudian bepergiannya yang kita diperkenankan untuk membatalkan puasa di tengah jalan adalah bukan dalam rangka melaksanakan maksiat. Artinya tidak boleh dong kalau kita kemudian bepergian berniat pengen ngerampok ke sana, pergi ke luar kota pengen merampok, pengen melakukan hal-hal yang jahat, yang itu hal-hal yang maksiat lah intinya, maka tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan dalam bepergian seperti ini. Kemudian kembali kepada masalah yang awal, lalu bagaimana hukumnya ketika orang berstatus musafir melakukan hubungan suami istri? Misalkan contohnya begini, ada seorang suami istri perjalanan mudik dari Jakarta menuju ke Surabaya misalkan. Nah, karena saking macetnya di jalan, kemudian dia transit di sebuah penginapan, ya. Kemudian ternyata ya walhasil terjadilah hubungan suami istri. Lalu bagaimana hukumnya? Maka hukumnya ini tidak mengapa, artinya tidak ada dosa. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, "Lau kana bi 'udhrun yubihul wat'a." Jadi andai kata seorang tersebut memiliki udzur yang di situ diperbolehkan untuk melakukan hubungan min safarin aw ghairi, baik itu dari bepergian ataupun lainnya, fajama'a imra'atahu wa hiya sha'imah, kemudian mengumpuli atau berhubungan dengan istrinya sementara istrinya itu kondisi puasa, fa innahu la kaffarata alaihi bi ifsadi shaumnya, maka tidak ada kewajiban kafarah, tidak ada kewajiban membayar kafarah atas pelanggaran atau atas apa yang dia lakukan. Hanya saja nanti wajib mengqadha puasanya. Jadi sebagaimana kita tahu ya, artinya di tengah puasa Ramadan, suami istri di siang harinya ini kan tidak boleh berkumpul. Saat melanggar itu, maka kita diwajibkan membayar kafarah. Yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya, yang itu hamba sahaya yang muslim. Kemudian yang kedua, diwajibkan jika tidak mampu diwajibkan puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu diwajibkan it'amu sittina masakin. Wajib memberikan 60 atau wajib memberikan makan kepada 60 orang miskin yang masing-masing adalah 1 mud. 1 mud itu seperempatnya 1 sok. Anda 1 sok ini ya ukuran zakat, misalkan 1 sok 2,8 kilo, ya seperempatnya berarti sekitar 7 on lah kira-kira. Itu per orang, dibagikan ke 60 orang. Nah, hal ini menjadi sebuah rukhsah atau keringanan saat orang tersebut melaksanakannya atau melakukannya di tengah-tengah dia berstatus musafir. Maka tidak ada wajib kafarah dan hanya wajib mengqadai puasanya saja. Berbalik dengan hal itu, saat tadi orang melaksanakan atau melakukan hubungan suami istri di dalam kondisi dia bukan musafir, wajib kafarah, maka saat orang berstatus musafir di dalam perjalanan yang di situ sudah diperkenankan untuk mengqashar sholat, yaitu minimal jaraknya 81 km menurut sebagian ulama, maka hanya wajib mengqadai puasanya tanpa diwajibkan membayar kafarah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.